Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, kita lanjut lagi ke modul selanjutnya. Sekarang saya akan bahas tentang politik bisnis. Ini ada kaitannya sama lobbying, ini ada kaitannya sama negosiasi, ya. Kenapa saya namain politik bisnis? Karena gini, saya banyak ngambil pelajaran ini justru dari buku-buku filsafat politik. Saya mempelajari gimana orang-orang milioner, orang-orang triliuner gitu. Mereka selalu berkomunikasi, bernegosiasi itu benar-benar dengan cara-cara politis. Bahkan politis pun ternyata cara-caranya tuh luar biasa, itu bisa diadaptasi ke bisnis juga. Tapi yang bagus-bagus ya, jangan sampai maksudnya yang culas-culas jangan kayak gitu. Kita yang bagus-bagus aja, kayak gitu ya. Sekarang, yang pertama tuh ada yang namanya terlalu terbuka, ya. Terlalu terbuka bisa jadi masalah. Maksudnya gimana? Gini, saya punya pengalaman, saya menceritakan ide sesuatu itu, ide bisnis saya ke seseorang. Akhirnya, beberapa lama kemudian dia bilang, wah ide itu bagus ya Pi. Wah, kalau gini gimana? Kalau gini gimana? Udah. Lambat laun saya, wah termotivasi dong. Tapi permasalahannya ada aja, saya nggak bisa eksekusi ide itu. Ternyata apa? 2 bulan kemudian dia yang ngambil ide saya. Nah, itu jadi pelajaran ya. Jadi kalau ngobrol sama orang, kalau perihal bisnis, perihal segala macam, kalau belum terpercaya banget ya, bahkan saya nggak menyarankan ke siapapun ya. Kayak saya nggak menyarankan ke siapapun kamu cerita tentang bisnismu secara detail, buka-bukaan dapur, jangan, pokoknya jangan. Saya selalu ngobrol, itu luar sekolah gimana, Bi? Ya, alhamdulillah, bagus, alhamdulillah. Kemarin omsetnya gini. Itu tuh tentang apa ya, tentang ini? Ya, tentang online aja, belajar bisnis, terus belajar personal branding, kayak gitu. Udah, intinya gitu aja, nggak usah terlalu detail. Ya, nggak usah terlalu detail. Karena kalau misalkan kita terlalu terbuka, itu bisa jadi masalah. Entah ide kita diambil, entah ide kita tuh benar-benar dieksekusi sama dia, kita nggak ada yang tahu, ya. Makanya, kalau misalkan kita mau terbuka banget ya, paling sama orang tua, sekedar cerita, kayak gitu. Jadi jangan sampai terlalu terbuka sama orang lain, kita beberin strategi-strategi kita, taunya di belakang pakai ide kita. Betul, ide itu bisa diambil, tapi eksekusi nggak bisa diambil. Tapi tetap aja, kalau ide kita diambil nyesek, tetap aja nyesek ya. Makanya kalau terlalu terbuka itu bisa jadi masalah. Pokoknya jangan sampai terlalu terbuka lah, jangan sampai terlalu buka-buka dapur kayak gitu. Jangan ya. Itu yang pertama. Kedua, A, B, C sampai Z. Artinya apa? Artinya kita harus punya banyak planning. Ya, kita harus punya banyak planning. Gini, saya sebelum ketemu klien, itu saya selalu berpikir gimana caranya kalau misalkan klien begini, saya harus gimana? Kalau misalkan klien B, saya harus apa? Kalau misalkan kliennya pengennya C, saya harus apa? Nah, itu belajar banyak kemungkinan gitu. Itu biasanya benar-benar saya pikirin sehari sebelum ketemu klien. Ya. Terus kedua, saya biasanya juga kalau misalkan klien ada yang setuju, ada yang setuju banget hari ini pengen ketemu, saya selalu nolak. Saya selalu, Pak, besok aja ya. Kenapa? Karena itu ruang buat saya berpikir berbagai kemungkinan. Nah, ini di sini jangan sampai terlalu gimana-gimana. Beda kalau misalkan, Mas, saya nggak ada waktu lagi hari ini sekalian. Itu mau nggak mau. Tapi kalau misalkan memang besoknya masih ada waktu untuk berpikir gitu, lebih baik besok aja ketemunya. Kita tunda dulu, kita berpikir dulu. Kalau misalkan si dia minta begini gimana? Kalau misalkan gue nawarin 600 juta, dia mintanya cuma 500 juta, gue harus gimana? Nah, itu yang benar-benar harus dipikirin. Jadi jangan sampai, kan terkadang pengusaha itu idealis banget. Sampai-sampai idealis dia yang ngontrol dia. Bukan dianya yang ngontrol idealis dia gitu. Maksudnya gini, udah tahu pasar pengennya begini, udah tahu klien maunya gini, terus kita kekeh sama yang benar-benar yang kita pegang anut. Padahal kalau misalkan kita sesuaikan itu nggak masalah, nggak dosa, nggak segala macem. Nah, itu yang harus jadi pikirin. Jadi jangan sampai kita dikontrol sama idealis kita. Kita yang harus kontrol idealis kita nih, dikontrol. Kalau misalkan gua A, dia minta B, oke, gua cari irisan. Bisa nggak di A setengah? Bisa nggak di A5? Kayak gitu. Selagi nggak nabrak dosa, selagi masih halal, selagi masih legal, hajar. Jadi jangan sampai terlalu idealis, pengennya begini. Padahal kalau terus dipertahanin begitu, ternyata nggak maju-maju. Nah, itu yang keras kepala kita sendiri. Ya, makanya mulai berpikir A, B, C, D, E, sampai Z. Kalau misalkan mau negosiasi, baiknya dipikirin dulu sehari sebelum itu H-1-nya. Dipikirin dulu aja. Mau begini. Oh, kayak gini. Kayak gitu. Oke, sip ya. Kemudian yang terakhir, itu ada namanya win-win solution.
oriented. Jadi kita selalu berpikir, kita selalu berpikir saat mau deal, gimana caranya, gimana caranya kita win-win solution. Kita keluar dari situ, kita keluar dari negosiasi, kita keluar dari lobbying, kita bisa benar-benar menang, dia juga menang, sama-sama enak. Jadi jangan sampai kita pengen menang sendiri, jangan. Karena mungkin bisa jadi kawan-kawan deal saat itu. Tapi di sisi lain dia terluka hatinya. Dia mungkin nggak mau lagi kerja sama kawan-kawan lagi. Nah, kita kan bisnis itu bermain long game. Permainan yang panjang, jangka panjang banget. Makanya kita ciptakan permainan yang long game. Sama-sama enak. Win-win solution. Ya, sama-sama kita menang, dia menang. Nah, itu berpikirnya kayak gitu. Nah, ini politik bisnis yang benar-benar ini saya pelajari betul. Ini saya pelajari betul dari pengalaman saya. Kayak gitu. Makanya kalau disama-samain nama kampus ya beda. Kalau disama-samain nama akademis ya beda. Karena ini benar-benar murni pengalaman saya. Nah, pertanyaannya, akar dari ini semua apa? Ibarat pohon, ini nih udah jadi daun nih. Udah jadi daun semua. Akarnya apa? Balik lagi. Komunikasi. Ini akarnya, ya. Ini akarnya kawan-kawan, komunikasi. Jadi jangan sampai kawan-kawan yang udah tahu misalkan kawan-kawan bener-bener nggak bisa ngomong, bener-bener malu ketemu orang, bener-bener nggak bisa lobby, nggak bisa ngobrol di depan orang banyak. Udah tahu nggak bisa, ya belajar. Oke, sekali lagi, udah tahu nggak bisa, ya belajar. Jangan sampai terus cari pembenaran. Kan saya orangnya gini, Saya teman-teman demi Allah saya nggak bohong. SD sampai SMP menjelang SMA itu saya kakunya minta ampun. Kawan-kawan kalau di sini ada teman-teman SMA saya yang nonton misalkan, bener, saya dulu SMP SMA itu kaku banget, parah kakunya. Saya bahkan punya filosofi, gue nggak mau ketemu orang. Saya dulu temennya PS terus, saya main PS terus karena saya jarang ketemu orang. Karena didikan keluarga saya kurang itu. Mungkin orang tua saya orang kaya, bapak saya pengusaha, ibu saya ibu rumah tangga, catering gitu ya. Tapi saya memang kurang dekat sama keluarga saya. Sangat-sangat kurang dekat. Baru setelah bercerai itu baru saya benar-benar mendekatkan diri ke mereka. Dan itu kerasa kawan-kawan semua, kerasa banget. Jadi dulu tuh benar-benar berpikiran saya nggak punya teman ngobrol, saya nggak punya teman cerita. Nah itu yang jadi masalah. Itu yang jadi masalah. Sekarang teman-teman udah tahu pentingnya komunikasi. Oke? Pentingnya komunikasi itu udah tahu kan? Sekarang udah tahu nggak bisa, ya benar-benar belajar. Mulai baca buku, ketemu orang, nonton video, video-video inspiratif. Mulai dari situ, mulai dari yang gampang aja, kita boleh mulai dari yang kecil, impian tapi tetap besar, oke? Mulai dari yang kecil, impian tetap besar. Mulai dari kecil baca buku, walaupun ilmu kita belum sampai ke sono, sampai benar-benar kita aku pengen kayak Mas Ipo, aku pengen kayak Pak Mario Teguh, aku pengen kayak Pak Jamil gitu. Ya udah, itu kan impian gedenya, tapi kita mulai dari yang kecil aja, berproses. Dan itu politik bisnis. Itu politik bisnis di mana mudah-mudahan kawan-kawan untuk kedepannya mau deal, mau lobbying segala macem. Saya waktu kemarin, beberapa waktu lalu saya sama Kang Hilman juga deal, kita sempat 650 juta. Caranya kayak gini, jangan sampai terlalu terbuka. Kemudian yang kedua kita benar-benar berpikiran plan A, plan B, plan C kayak gimana. Kalau misalkan dia pengen begini gimana, kita pengen begitu gimana, dan terakhir win-win solution. Akarnya apa? Komunikasi. Oke, sampai jumpa di mode-mode selanjutnya. Terima kasih, semoga terbuka, semoga niat buat belajar lagi. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.